atas nama Sri Suciati. Iya. Sri Suciati, siapa yang Bapak? Istri Bapak ya. Sebelumnya perkenalkan Pak, saya mahasiswa PTK. Izin meminta waktunya untuk melakukan konseling atas beberapa pengobatan yang akan dijalankan. Sebelumnya sudah pernah menggunakan insulin? Sudah berapa lama Pak? Sudah 2 tahun. Oh, udah 2 tahun ya Pak ya. Selain penggunaan insulin dan obat yang akan digunakan di rumah, ada pakai obat lain nggak Pak? Obat lain nggak, cuma ya herbal dan insulin itu. Oh, ada pakai itu. Iya, beda. Minum obat herbalnya ya Pak ya. Baik, Bapak ini sebelumnya ada alergi obat nggak Pak? Saya punya tahu nggak? Selama penggunaan insulin ada alergi atau ada ruam-ruam itu nggak ada ya Pak ya? Makanan ibu gimana Pak? Yang paling susah mengontrol itu Gulanya ya Pak ya. sebenarnya dia suka kencing ya. Kalau untuk penggunaan nasi pakai nasi putih atau pakai nasi merah biasa Pak kalau penggunaan gula? Nasi putih saja. Nasi putih. Sebelumnya berobat sama dokter siapa tadi Pak? Ibu Ega. Ibu Lydia Dewi. Iya. Ibu ada ngasih tahu obat-obat yang dikasihnya Pak? Maksudnya obatnya Yang diresepkan sama ibu tadi ibu ada ngasih tahu? Berarti cara penggunaannya nggak dikasih sama dokter lagi tadi Pak? Untuk hasil pengobatannya nanti setelah pakai insulin dokter nggak ada kasih tahu karena udah rutin ya Pak ya? Iya, udah rutin. Pak, ini dokter tadi ada ngasih 3 obat, yang 2 ada insulin, yang 1 ada obat minumnya. Iya. Nah, insulinnya kan ada 2 macam. Yang pertama ada Lantus yang dipakai pada malam hari sebelum tidur 1 kali. Kalau diresep digunakan tuh 22 unit. Untuk cara penggunaannya udah bisa Pak? Biasanya ya suntiknya gitu. Cara Di lengan. di lengan, Kemudian kadang-kadang gitu. perut, di paha juga bisa ya Pak ya? Nah, di paha ada. Saya jelaskan kembali caranya boleh Pak? Boleh. Sebaiknya lah. Sebaiknya ya Pak ya. Ini kan insulinnya sama, kita sama ya Pak ya. Ada 2, yang satu kali sebelum tidur, yang satu lagi 3 kali setiap sebelum makan, suntikan 1 kali kan. Ini penggunaannya kan dosisnya juga 22 unit. Nalnya nanti kita kasih suntikannya biasanya ada nal kecil, suntikannya jarum kecil. Nah, jarum diletakkan di sini. Nah, nanti kalau misalnya mau disuntikan kita putar segininya sampai ke 22 nih. Kalau udah 22 biasanya nanti kita kasih alkohol swab. Untuk beberapa tempat yang mau disuntikan kita bersihkan dulu dengan alkohol swabnya, terus kita suntikan 90 derajat. Suntikannya harus lurus kayak gini kan. Kalau di sini suntikannya gini, bisa di lengan, bisa di perut, bisa di paha. Kalau di sendiri bisa lebih mudah tuh di paha sebenarnya Pak, karena kan dia 90 derajat. Bisa langsung kita suntikan di paha. Nah, kita suntikan, kita tekan ini, kita tahan 5-10 detik, baru kita cabut kembali. Nah ini nanti dia balik sendiri unitnya. Nah, setelah pemakaian ini biasanya kan dipakai 1, Bapak dapat, istri Bapak dapatnya banyak. Yang 1 ini sebelum dia habis, Bapak bisa simpannya di suhu ruangan biasa aja. Yang lain Bapak simpan di dalam kulkas, tapi bukan di freezer ya Pak ya. Jangan di freezer, jangan yang di suhu beku, di bawah aja. Kalau yang biasa dipakai itu disimpan di suhu ruangan saja biasa. Kalau baru keluar dari kulkas,
kita normalkan dulu dengan suhu tubuh atau suhu di luar biar dia tuh tidak terasa sakit kalau setelah disuntikkan. Iya. Nah, untuk penggantian nalnya biasanya ibu berapa kali Pak? Nggak tahu ya Pak. Kalau misalnya biasanya untuk penggantian nal kan satu orang tuh biasanya dapat 5. Nah, kalau untuk jarumnya itu kalau bisa kita ganti kalau misalnya saat disuntikan sudah terasa sakit, tandanya jarumnya sudah tumpul. Nah, kalau udah terasa sakit disuntikan bisa diganti kembali jarumnya tadi. Nah, sejauh ini ada pahamnya Pak, bisa dipahami? Boleh tanya. Boleh. Kadang-kadang dia kan hijau apa? Bekasnya itu hijau. Bekas suntikannya itu Iya. hijau tapi tidak luka ya Pak. Enggak. Nah, biasanya kalau untuk suntikannya itu dijarakkan, misalnya kan suntiknya satu di sini, nanti dijarakkan lagi di sebelahnya biar dia tuh tidak alergi, kan namanya bekas suntikan, bekas Iya. tusuk kan Pak, pasti dia akan membekas. Kalau misalnya disuntik situ-situ aja akibatnya bisa kayak gitu Pak. Apalagi kalau gula kan resiko untuk sembuh dari lukanya itu lama, jadi sarannya dijarakkan dari bekas suntikan. Kadang kan boleh di sini, boleh di paha, tadi udah tahu juga Pak. Iya, Di paha di bisa, paha pernah saya belum lakukan. pernah ya Pak. Yang dilakukan di sini satu. Di perut tuh biasanya kan di pusar itu mengelilingi pusar biasanya Pak, disarankan. Oh begitu. Biasanya ibu di mana Di suntiknya? sini aja deh buat Oh, di begitu. situ aja. Disarankan tuh di sekeliling pusar ini Pak, biar alergi, biar nggak iritasi juga. Nah, biasanya kalau misalnya setelah penggunaan insulin disarankan untuk langsung makan, karena kan kalau insulin tuh Ya, langsung 15 menit dan disuntiknya 15 menit. boleh langsung makan, boleh 15 menit. Takutnya kalau kelamaan kan dia menurunkan gula darah. Kalau gula darah kita terlalu rendah, nanti kita akibatnya pusing. Jadi sebaiknya langsung makan. Kalau udah terasa pusing, koyong atau mau pingsan, rasanya kan Pak kalau gula darah turun tuh disarankan langsung makan makanan yang ada gulanya biar menaikkan gula darah kita. Sejauh ini bisa dipahami Pak? Paham. Ada yang mau ditanyakan lagi Pak? Boleh diulangi lagi seperti penggunaannya, bisa sedikit Pak yang udah saya jelaskan tadi. Ya ini aja berarti. Iya. Kalau yang ini tadi digunakan pada malam hari satu kali. Nah, kalau ini obat minumnya ada satu dikasih, biasanya minum juga ya Pak. Ini yang jarang ya minum. Ini jarang diminum. Kalau suntik ya. Suntik selalu. Iya. Kalau ini jarang ya. Banyaknya yang minum kadang tidak. Sebaiknya diminum 2 kali Iya. hari, pagi dan malam ya Pak. Nah ini untuk suntiknya yang satu 3 kali sehari setiap sebelum makan. Jadi tadi kan kita sudah melaksanakan konseling. Saya boleh minta tanda tangannya untuk sebagai buktinya Pak. Nah, dua-dua.